Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah dan bersolawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bu Dr. Elia Roza, M.Hum, dan Pak Sudirman, MPDI CHTCI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Saya, Rosdatul Hatifah, NIM 1201012960, akan mempresentasikan materi Sejarah Peradaban Islam yang berjudul Sejarah Peradaban Islam di Spanyol. Selamat menyaksikan. Setelah berakhirnya periode klasik Islam, Islam mengalami kemunduran. Nah, di sini bangsa Eropa mulai bangkit dari keterpurukan mereka. Tentu saja, kebangkitan Eropa ini tidak terlepas dari sejarah peradaban Islam di Spanyol. Karena pada masa itu, banyak orang-orang Kristen ikut serta belajar dan menimba ilmu di perguruan tinggi Islam di Spanyol. Hal ini menarik perhatian para sejarawan untuk mengungkap sejarah peradaban Islam di Spanyol. Di video saya kali ini, kita akan mengupas tentang sejarah peradaban Islam di Spanyol. Hal ini meliputi 1. Sejarah masuknya Islam di Spanyol. 2. Perkembangan peradaban Islam di Spanyol. 3. Kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Dan yang keempat ialah masa kemunduran dan kehancuran peradaban Islam di Spanyol. Kita akan membahasnya satu persatu dari 4 poin penting tersebut. Terus ikuti. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu sejarah masuknya Islam di Spanyol. Masuknya Islam di Spanyol ini terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dari Bani Umayyah pada tahun 705 sampai 715 Masehi yang berpusat di Damaskus. Walaupun sebelum ini, daerah Afrika Utara itu sudah dikuasai sepenuhnya pada masa Khalifah Abdul Malik. Khalifah Abdul Malik ini menunjuk Hasan bin Nu'man Al-Ghazani menjadi gubernur salah satu di daerah tersebut. Walaupun pada masa pemerintah Khalifah Al-Walid, ia telah digantikan oleh Musa bin Nusair, yang mana pada masa ini ia telah melancarkan perluasan wilayahnya dengan menaklukkan Aljazair dan Maroko. Bahkan, ia juga telah menaklukkan beberapa daerah bekas kekuasaan dari bangsa Barbar. Dalam penaklukan Spanyol ini, terdapat 3 tentara Islam yang sangat berperan besar dalam penaklukan Spanyol. Yang pertama ialah Tarif bin Malik, terkenal sebagai perintis atau penyelidikan dalam penaklukan Spanyol. Yang kedua ialah Tarik bin Ziyad, terkenal dengan sebutan penakluk Spanyol. Dan yang ketiga ialah Musa bin Nusair, yang berkontribusi besar dalam membantu Tarik bin Ziyad menaklukkan Spanyol. Dalam sebuah pertempuran di salah satu daerah yang bernama Bakkah, Raja Roderick bisa Tarik kalahkan, sehingga beberapa kota penting, di antaranya Cordova, Granada, dan Toledo berhasil ditaklukkan. Sehingga
Kemenangan pertamanya ini membuka jalan ia untuk melakukan perluasan wilayah seluas-luasnya. Setelah menaklukkan Raja Roderick, Tarik mulai mengumpulkan kekuatan untuk menaklukkan bangsa Gotik yang jauh lebih besar jumlahnya dari pasukan mereka. Sehingga Musa bin Nusair juga ikut serta dalam gelanggang pertempuran untuk membantu Tarik bin Ziyad. Pada akhirnya, mereka menyeberangi selat dan menaklukkan satu persatu kota yang telah mereka lewati. Dalam sejarah tercatat bahwa setelah mereka menyeberangi selat antara Maroko dan benua Eropa, Tarik membakar semua kapal dan alat penyeberangan mereka. Kemudian ia berpidato yang sangat bersejarah sampai saat ini. Ilustrasinya begini. Al-aduwu amamakum wal bahru wara'akum fakhtar ayyuma syi'tum. Musuh di depanmu, lautan di belakangmu. Silahkan kalian pilih apa yang akan kalian kehendaki. Pidatonya ini seolah-olah membakar semangat para pasukan ia pada masa itu untuk melanjutkan pertempuran dan menaklukkan wilayah seluas-luasnya. Di samping itu, Musa bin Nusair juga telah menaklukkan beberapa kota penting, di antaranya Seville, Merida, dan penguasa kerajaan Gotik Theodomir di Orihuela. Dan Musa bin Nusair bergabung dengan Tarik di Toledo. Selanjutnya, mereka berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, mulai dari Saragossa hingga Navarre. Kita masuki ke poin kedua, yaitu sejarah perkembangan Islam di Spanyol. Islam memerintah di Spanyol hingga 7,5 abad lamanya. Tentu saja sejarah yang panjang ini terbagi ke dalam 6 periode, mulai dari periode pertama hingga ke periode yang ke-6. Kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu periode pertama berlangsung pada tahun 711 hingga 755 Masehi pada penguasaan Daulah Umayyah di Damaskus. Pada masa ini, stabilitas politik Spanyol belumlah stabil ataupun belum tercapai. Hal ini juga dipengaruhi oleh gangguan dari dalam dan dari luar. Gangguan dari dalam ini berasal dari perselisihan golongan elit penguasa. Dan gangguan dari luar berasal dari musuh-musuh Islam yang berada di Spanyol bertempat tinggal di daerah pegunungan. Dan masa ini berakhir ketika masuknya Abdurrahman al-Dahil ke Spanyol pada tahun 755 Masehi. Kita lanjut ke periode kedua. Periode ini berlangsung pada tahun 755 Masehi hingga 912 Masehi dalam penguasaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Pada masa ini, umat Islam mulai memperoleh kemajuan karena Abdurrahman al-Dahil mendirikan sebuah masjid Cordova dan membangun sekolah-sekolah di beberapa kota besar di Spanyol. Selanjutnya, yaitu periode ketiga. Periode ini berlangsung pada tahun 912 hingga 1013 Masehi dalam penguasaan Abdurrahman III yang digelar dengan Al-Nasir. Pada masa ini, umat Islam telah mencapai puncak kejayaannya karena
Abdurrahman Al-Nasir ini mendirikan Universitas Cordova dan memiliki perpustakaan dengan ratusan buku. Sehingga masyarakat pada masa ini betul-betul merasakan kesejahteraan dan kemakmuran yang tinggi. Kita masuk ke periode yang keempat, berlangsung dari tahun 1013 hingga 1086 Masehi. Pada masa ini, Spanyol terbagi menjadi 30 negara kecil yang dipimpin oleh para raja atau Al-Malukut Tawaif yang berpusat di Sevilla, Cordova, dan Toledo. Selanjutnya, periode yang kelima berlangsung pada tahun 1086 hingga 1248 Masehi. Pada masa ini terdapat satu kekuasaan yang domain antara dinasti Murabitun dengan dinasti Muwahhidun yang dipimpin oleh penguasa yang sangat lemah, sehingga beberapa negara Islam di Spanyol tersebut dikuasai oleh orang-orang Kristen. Selanjutnya, periode yang keenam berlangsung pada tahun 1248 hingga 1492 Masehi. Pada masa ini, Islam hanya berkuasa di Granada saja di bawah pemerintahan dinasti Ahmed. Dan masa ini berakhir dengan perselisihan antara penguasa-penguasa untuk berebut kekuasaannya masing-masing. Selanjutnya, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Nah, dalam kemajuan peradaban ini terbagi dalam beberapa bidang. Yang pertama ialah perkembangan ekonomi. Yang kedua, kemajuan intelektual dan ilmu agama. Dan yang ketiga ialah kemajuan dalam bidang arsitektur. Kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu perkembangan ekonomi didukung oleh kemakmuran pada abad ke-9 dan ke-10 di Spanyol, sehingga sistem pertanian irigasi dan pemeliharaan tanaman pertanian mulai berkembang pada saat ini, sehingga kota seperti Sevilla dan Cordoba ikut makmur karena melimpahnya produksi. Yang kedua yaitu kemajuan intelektual dan ilmu agama. Juga terbagi dalam beberapa bidang, di antaranya filsafat, sejarah, sains, bahasa sastra dan musik, serta di bidang fikih. Sehingga pada masa ini menghasilkan para ilmuwan dan para ahli fikih dan banyak ahli yang berkontribusi besar dalam bidangnya masing-masing. Lanjut, yaitu yang ketiga, kemajuan arsitektur. Nah, di sini Spanyol sangat terkenal dengan nilai arsitekturnya yang tinggi dan juga pembangunan yang dilakukan pada masa itu hampir di setiap sudut kota. Di antaranya, dibangunnya jalan-jalan untuk alat transportasi, dibangunnya pasar-pasar untuk membangun ekonomi, juga memperbaiki saluran irigasi untuk keberlangsungan pertanian pada masa itu. Nah, di antara seni bangunan yang paling mencolok terhadap pembangunan arsitektur masjid, kota, taman, dan lain sebagainya. Poin penting di sini, kemegahan arsitektur dapat kita lihat dari Masjid Cordova, Tembok Toledo, Istana Al-Ma'mun,
dan banyak lagi pembangunan yang ada di Spanyol ini, tentu saja dengan gaya arsitektur yang tinggi. Selanjutnya, kita masuk poin keempat, yaitu masa kemunduran dan kehancuran peradaban Islam di Spanyol. Tentu saja hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, konflik Islam dengan Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, tidak jelasnya peralihan kekuasaan, dan yang terakhir ialah keterpencilan. Sehingga semua faktor ini berkombinasi satu sama lain mengakibatkan kemunduran peradaban Islam di Spanyol pada masa itu. Terpecah belah dan penguasa yang tidak cakap, belum lagi masalah ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga pada masa ini peradaban Islam mulai pudar dan mulai mundur di Spanyol. Demikianlah presentasi saya, Rosatul Hatifah, tentang sejarah peradaban Islam di Spanyol. Kita telah membahas beberapa poin penting dalam materi ini. Di antaranya, sejarah masuknya Islam di Spanyol, perkembangan peradaban Islam di Spanyol, masa kemajuan peradaban Islam di Spanyol, dan yang terakhir, masa kemunduran dan kehancuran peradaban Islam di Spanyol. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu bagi teman-teman semua. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu dan juga teman-teman sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.